Permisi Pak, ini saya ada kendala laptop. Oh gitu tuh. Ya coba cari temannya siapa yang posisinya aman. Coba Iya siapa Pak, ini ini yang saya mau minta tolong teman saya share screen ya. ya Pak. Ini ada di kampus apa? Iya. Iya, saya di kampus. Gimana? Oh semua pada di kelas ini. Iya. Beberapa Pak. Oke ya udah. Yang penting koneksi internetnya lebih bagus itu. Tapi situasinya nggak hujan ya. Kemarin Enggak Pak. kalau hujan kok terus koneksinya nggak begitu bagus. Ya, oke, yang penting untuk hari ini nanti mungkin bab 6 nggak akan saya jelas secara lengkap, tapi yang penting materi sampai diskusi yang kontinu. Saya harapkan mungkin juga kuliahnya nggak akan saya isi full juga nanti. Nanti setelah UTS kan sudah ganti Bu Husna ya nanti ya. Kalau kelas paralelnya kan kelasnya Pak Abdurrahman kelihatannya ya, Brika ya. Halo Brika, Brika. Oke, lihat daftar isinya dulu. Lihat daftar isi. Jadi nanti targetnya kalau yang di bukunya naikkan ke daftar isinya. Itu kalau di bukunya Ben kan cuma 3 bab, kalau di sini kita butuh 6 bab. Memang buku ini lebih pelan-pelan istilahnya jelasinya. Tapi secara hampir, nah ini kan konteks terus momen, ada variabel, kan dipisah sini, discrete sendiri, continue sendiri. Nah ini yang sampai UTS kelihatan hanya sampai di 6 ini kan. Kalau ini yang sum spesial, yang 5 kan discrete, yang ini continue. Nah untuk 2 variabelnya ini kan hanya sifat kayak saya kira mungkin kalau mau dilihat tadi juga sedikit yang ini terutama distribusi uniform, gamma, beta, normal, log normal, itu Anda perhatikan dengan baik kalau memang nanti misalnya membutuhkan itu ya, kalau baik sifat-sifatnya sama. Oke, sekarang kita lihat yang bab 6-nya, coba ke bab 6. Ini kan pertama yang uniform, tapi yang continue ya. Uniform ada yang discrete, ada yang continue ya. Ini lihat ke sifat-sifatnya, nanti ada perhatikan. Oke, langsung ke bawah aja dilihatin itu. Nah ini distribusinya, tampilan. Nah ini PDF-nya, 1 min B min A, jadi nilainya antara A sampai B. Terus ini sifatnya, min variannya. Nanti kalau Anda terus ini juga sampai naik. Terus MGF-nya ya, ini agak lebih rumit tampilannya itu. Maka Anda harus tahu cara nyarinya supaya, ini kan pakai integral aja kan kalau MGF, supaya jangan sampai, karena ujiannya kemungkinannya, saya nanti coba lagi dengan, karena pasangan Pak Atur mungkin kalau bisa open summary lah kalau misalnya. Tapi ini kalau enggak biasanya close book juga ya nggak apa-apa kalau ininya. Maka Anda harus beberapa distribusi nanti akan ditulis agak lebih rinci itu. Tapi nanti saya akan ada tugas UTS, jadi soal itu dikerjakan lagi selama waktu 24 jam. Habis ujian PSM ada ujian lagi enggak? Briksa. Halo Briksa, sudah lihat jadwalnya belum? Habis UTS ada ujian, karena kalau nggak ada langsung nyambung Kalau ya. dari statistika ada ujian lagi Pak besoknya. Nah, gimana mau yang tugasnya mau dimundur? Ini ujiannya hari apa? Ujiannya? Kalau nggak salah hari Rabu Pak sebenarnya. Nah itu kalau Kamisnya ada ujian kan, kalau langsung kerjakan 24 jam kan mengganggu ujian Anda berikutnya. Bisa digeser, yang penting 24 jam. Bisa geser ke mulai Kamis atau mulai Jumat.
Jumatnya ada ujian lagi enggak? Maaf Ada Pak, ujian lagi ternyata enggak? PSM-nya tuh Hari? PSM itu tanggal 5 hari Jumat. Oh ya udah pas Tanggal itu. 3 hari Kamis. Hari Oh, hari Kamis, habis Kamis. itu hari Jumatnya. Hari Jumatnya Ada uji- ada ujian juga. Ya udah berarti digeser mulai Jumat berakhir Sabtu ya. Iya Pak, boleh. Mau Jumatnya jam berapa? Ujian kalau jam 1 ya berakhir jam 1 itu. Kalau jam 1 siang Jumat maka berakhir hari Sabtu jam 1. 24 jam pokoknya. Nanti silakan kirim di WA aja. Karena nanti saya akan pantau di overleaf-nya. Jadi nanti kalau yang UTS kan mungkin jawabnya di kertas. Tapi kalau yang tugas UTS nanti di overleaf, jadi Anda bikin file 2024 tugas UTS PSM 1 nomor mahasiswa namanya ya. Nanti terus di-share ke saya itu. Karena Ya, kemungkinan Pak, ujian. Ya. Nanti untuk tugas UTS-nya nanti saya diskusiin dulu sama teman-teman di grup gitu Pak. Ya. Ya oke. Pokoknya nanti bikin file yang namanya tadi itu ya 2004 tugas UTS PSM 1 nomor mahasiswanya terus namanya. Ya, oke, jadi nanti ini kalau ujiannya pokoknya kita siap aja close book lah gitu. Materinya nggak terlalu masih nggak banyak. Dan memang kita 6 bab tapi sebenarnya kan secara di bukunya BEN itu 3 bab gitu. Ya, oke, nanti silakan ya kita nanti kirim ke saya hasil pertemuannya itu. Ya, oke, ini tadi uniform ya, terus ke apa? Terus lanjut aja ininya di oke, terus ke ininya. Jadi pokoknya materi nanti sampai bab. Oke, silakan digerakkan. Oke, ini contohnya nanti seperti biasanya yaitu polanya sudah ada kan itu di Excel-nya itu ya Google Sheet-nya. Ini untuk cari CDF. Pokoknya kalau continue itu gunakan integral ya. Jangan kalau discrete gunakan sum. Kalau dari CDF nyari PDF itu diturunkan derivatif ya. Oke, terus ini uniform saya kira sudah lewati cara nulisnya ada uniform 03. Itu berarti sepertiga. Oke, terus bentar ini yang menarik ini yang di sini sebentar yang Y tadi sama dengan FE gitu. Sebentar ini. Naik dikit tadi jangan keceplosan. Naik dikit. Bisa nggak gerak ke atas? Halo? Yang mana Pak? Ini naik dikit. Yang Y sama dengan FX itu di atasnya dikit, jangan kecepatan. Yang Y sama FX ini penting sekali maksudnya di situ. Y sama dengan FX. Ini bukan ke bawah tadi. Yang Y sama dengan FX ke bawah. Ke bawahnya ini, bawahnya pelan-pelan satu. Terus ke bawahnya. Yang Y sama dengan FX terus ke bawah. Ini problem koneksi ya. Sama-sama lambat. Sudah bisa digerakkan belum? Sudah ini Pak, udah ketemu teorema 6.2 Y sama dengan FX. Ya, saya belum lihat ya. Jadi kalau semua CDF itu berdistribusi uniform, inilah kalau untuk nanti membuat simulasi menjerat distribusi apa aja, itu asal Y-nya itu sama dengan FX, dia berdistribusi uniform 01. Nah ini di sini, Y sama dengan itu distribusi uniform 01, maka kita bisa menjerat distribusi apa aja di sini. Dengan melalui ini teorema 6.2 itu. Teorema 6.2 itu penting sekali untuk konteks kita bikin simulasi data. Saya ingin dapat datanya distribusi eksponensial, distribusi normal, itu asal kita dapat CDF-nya itu atau distribusi gamma, distribusi Weibull, selama kita sudah punya CDF-nya maka dia akan berdistribusi uniform yaitu. Ya, oke, terus lanjut ini yang uniform
yang penting teorema 6.2 ini untuk konteks kalau kita bekerja simulasi, kalau kita nggak punya datanya bisa pakai data simulasi itu. Oke, terus lanjut. Distribusi berikutnya aja, ini kan sudah banyak contoh ini ya, silakan di ini distribusi gamma ya. Nah ini ada fungsi gamma dengan itu beda ya. Kalau fungsi gamma ini fungsinya matematik kan ini. Yang dengan gamma total. Mungkin ke bawahnya lagi ini, jadi ini tentang fungsi gamma ya. Ini berupa integral, itu special function itu karena masih berupa integral. Jadi kalau gamma 10, gamma setengah ini artinya ini yang pakai apa B terus. Nah distribusi gamma seperti apa terus. Nah, ini sifat-sifat fungsi gamma ya masih ya. Ini masih matematik di sini. Ini masih fungsi gamma terus. Nah inilah distribusi gamma ya, definisi 6.2. Naik dikit, naik itu pas definisinya. Nah ini teorema 6.3 sifat-sifatnya dari distribusi gamma. Kalau di gambarnya itu kayaknya di bawahnya itu ada beberapa gambar untuk nilai alfa dan betanya. Oke, coba ke bawah. Nah ini kan ekspektasinya, variansinya, MGF-nya itu ada buktinya, nanti Anda bisa telusuri bagaimana mendapatkannya itu. Karena kalau ujian tertutup kan bisa aja cuma disuruh mencari MGF, gamma, mencari ini kan, ini Anda coba pelajari gitu. Oh ya kalau PSM yang satunya itu Pak Abdurrahman ya? Benar ya? Iksan? Iya Pak. Coba. Kalau kuliahnya sama waktunya? Kuliahnya sama Gimana apa Pak? Kuliahnya sama, jamnya sama, seperti jam sekarang. Sama semua Pak. Ada 3 kelas apa? Iya. Iya Pak, Berapa ada kelas, banyak. Pak? Setahu saya kalau nggak salah 3 sampai 4. 3. Yang satunya siapa dosennya? Ada Bu Husnah juga. Bu Husna kan nanti pasangan dengan saya setelah ini kan. Hanya itu. Setahu Oh, saya dia ada yang juga. ngajar juga sekarang. Oh gitu. Oh dia karena belum boleh sendiri jadi dibolak-balik. Oh ya udah kalau gitu, kalau 3 nanti kan tinggal siapkan aja. Oke, saya kira ini yang nanti gamma terus distribusi ininya lagi nanti perhatikan ya, karena ini kalau flashbook mau tidak mau Anda harus mencari misalnya tadi min, MGF, sekali lagi nanti integral untuk yang kontinu ya secara prinsipnya itu. Ini MGF-nya, terus coba lihat ke bawahnya lagi. Susah. Sebentar Pak, ada sinyalnya jelek jadi nggak bisa jalan. Oh, betul, makanya ini kok nggak bisa. Ya udah nanti kayaknya yang materi bisa kita ini kan nanti untuk persensinya nanti saya entry ya, karena ternyata dari sini agak sulit untuk gunakan simaknya untuk scan persensinya. Ya oke lah, nanti bab 6 ini sendiri aja ya, karena kayaknya agak trouble. Jadi Anda siaplah untuk close book. Jadi tadi misalnya mencari momen, mencari MGF-nya, mencari mean variance-nya, itu tolong perhatikan. Sekali lagi script itu yang pakai sum ya, nanti perhatikan itu bersama. Yang kalau untuk ini continue pakai biasanya adalah integral. Dan yang lainnya kan kayak di metode statistik kan, karena berupa masih probability kan sebelum variabel random itu. Nah setelah ini kan ke distribusi. Terus kalau dari CDF ke PDF itu kalau di continue itu diturunkan, kalau di discrete kan diselisihkan ya fungsi masa probabilitas itu. Dan nanti kalau di band-nya itu bab 3 ya, nanti untuk kembalinya kadang
mungkin saya nggak tahu dosennya apakah pada menggunakan buku yang sama apa enggak, tapi yang penting materi kira-kira sampai ke di diskusi yang kontinu itu. Terus nanti ketambahan yang ini kan saya ada tugas UTS, jadi itu untuk minimal backup kalau memang sekali kalau yang untuk tugas UTS-nya itu nanti di overlap ya, jadi tinggal usah pakai kertas itu untuk melakukan di situ. Nanti anda share, jadi saya beli waktu 24 jam, terserah mulainya kapan nanti koordinator kelas jika untuk yang ngabarin saya itu. Ya oke lah, karena ini koneksi internetnya nggak terlalu jalan baik. Mungkin untuk kuliah hari ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Kita mewakili teman-temannya atau yang langsung mau menyampaikan juga boleh. Karena ini koneksi internetnya ternyata nggak begitu lancar ini. Nggak tahu yang di Indonesia apa yang di Taiwan ini yang nggak beres. Halo, Beka, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum ada, Ya, Pak. ya. Oke, yang tadi ada yang mau minta, ini siapa tadi yang ingin bicara? Saya Pak, ini sih Pak, saya boleh bertanya untuk Oke, silakan. Oke. tugas latex saya itu kan ownernya sudah saya pindah ke panjenengan. Ya. Itu saya Ya. ingin mengubah judulnya itu, apakah bisa Pak untuk minta izin? Berarti harus saya kembalikan ke Anda lagi dulu kalau ingin. Itu namanya belum ini. Iya. Namanya masih apa di situ? Masih nama PSM. file. Oh, yang PSM 2 itu. Bukan Pak, yang 51720 Muhammad Inam _ pengantar statistika matematika gitu Pak. Oh, oke, coba. Dan nanti saya yang betulin aja, nggak apa-apa kalau memang nanti ada WA aja ya untuk Iya Pak. nanti WA ke saya bahwa Anda, nanti saya ngedit nggak apa-apa kalau cuma satu gitu, daripada saya ngubah dulu kan malah lebih lama itu. Nanti WA aja ya Anda ya. Kalau file Anda namanya apa tuh ya. Oke, saya kira nanti saya aja. Ada lagi siapa yang mau mungkin ada punya masalah yang sama? Usahakan pokoknya nama filenya tugas itu harus namanya Anda ada tadi ya, yang standarnya 2024 tugas saja itu yang tugas PSM 1, terus nama nomor mahasiswa nama. Jadi ada 2 file nanti ya. Yang file satunya adalah tugas UTS ya. Jadi 2004 tugas UTS PSM 1, nama nomor mahasiswa sama namanya itu. Untuk UTS-nya kelihatannya close book karena kita paralel sih. Kalau enggak sebenarnya lebih senang open book gitu. Ya oke, ada lagi? Ya nanti kalau ada apa-apa periksa ya nanti ya. Ada pertanyaan nanti saya bisa coba beri respon nanti untuk terkait karena setelah UTS kan sudah ganti dosen kan itu. Saya mau tanya Pak. Ya, oke, silakan. Buat tugas UTS-nya itu nanti kita ngerjain soal yang offline ya, pagi yang itu UTS-nya. atau? Iya betul. Yang hanya soal UTS-nya itu yang dikerjakan 2 jam. Kalau sudah betul semua ya, kalau Anda mau difoto terus tapi tetap kalau misalnya Anda yakin sudah nggak perlu boleh aja di scan, di fotonya di-upload di overlay sebagai gambar ya itu ya nanti itu boleh itu. Kalau memang sudah oke semua itu kan. Jadi nggak usah ngetik ulang nggak apa-apa. Jadi Anda waktu jawab setelah selesai difoto aja, nanti sisanya yang mungkin kalau nggak selesai misalnya pas yang 2 jam atau Anda ragu itu salah, Anda boleh memberi di tugasnya ini adalah revisi jawaban nomor 2, mungkin jawaban nomor 5 misalnya. Kalau Anda jadi nggak harus semua diketik ulang nggak apa-apa. Jadi mestinya kan kalau setelah di rumah jadi lebih mudah kan karena boleh buka kan. Kalau yang waktu yang 2 jam kan kemungkinan kan tertutup gitu. Oh ya Pak, ada yang mau bertanya lagi. Ini teman-teman. Oke, silakan. Ada yang kemarin tuh absennya masih merah karena belum presentasi, itu bagaimana ya Pak? Oke. Ya oke. Ada berapa itu kemarin yang ininya? Tapi ya dicoba kalau masih mungkin ya sekarang, tapi kalau enggak ya udah nanti saya, karena ini kan trouble karena jaringan ya nanti akan Anda
Anda masih bisa akses kan ya, Rizka ya, sebagai koordinator masih bisa akses, Masih bisa, Pak. masih bisa. Dan sekarang yang ada berapa ya, masih memungkinkan nggak dia presentasi? Kalau iya bisa ditutup. Kalau sekarang bisa untuk presentasi kalau memang memungkinkan ya. Kalau enggak ya sudah. Nanti lewat Anda aja nggak apa-apa. Asal pakai ini ya apa? Tapi harus saya yang ini kan ya, supaya bisa direkam. Ini kalau dari ini saya juga nggak bisa. Jadi oke, nanti coba saya akan. Ya oke lah, nggak apa-apa, sementara anggap aja ini karena darurat jadi apa cuma dihijaukan aja, tapi nggak, kan nantinya nggak ada apa, memang nggak dari presentasi, tapi yang penting kan sudah nggak kelihatan tanda merahnya, karena kayaknya nggak memungkinkan kalau ini situasi koneksi internetnya nggak begitu bagus ya. Ada berapa sih Brika? Ada berapa ya? Ini satu orang aja sih, Pak. Oh, satu orang. Kalau sekarang bisa nggak yang bersangkutan mau presentasi? Siapa namanya? Biar kalau cuma satu ya sekarang coba moga-moga koneksinya dia bagus. Siapa namanya itu? Saya Pak, atas nama Muhammad Inam. Oke, berarti Anda mau presentasi sekarang bisa nggak? Boleh Pak. Tapi ini yang Ya, silakan. dipresentasikan itu bab 5 atau bab 6 nih Pak? Ya terserah aja, ada lah yang siap mau 5 ya boleh itu. Yang Anda sudah siap aja. Kalau 6 sudah siap ya boleh 6. Apakah sudah kelihatan ya Pak? Sudah. Pilih layout yang paling bawah ya. Klik layout itu. Layout klik yang paling bawah. Klik layout itu. Yang di kanan itu. Nah, pilih paling bawah. Ya oke, silakan sudah. Saya akan menjelaskan saya akan presentasikan untuk example 6.22. Jadi di example 6.22 itu ada soal jika X berdistribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi 1, maka berapa probabilitas untuk random variable X kurang dari atau sama dengan 1,72. Jadi di sini sebenarnya mungkin bisa dikerjain pakai integral buat buat integral dari rumusnya distribusi normal, tapi karena kalau mungkin bisa memakai tabel, bisa langsung digunakan probabilitas X kurang dari sama dengan min 1,72. Bisa dicari mana tadi? Di sini min 1,72 itu 0,0427. Lalu untuk kontekstual example, saya ambil dari Wikipedia. Jadi di Wikipedia itu untuk IQ score itu mempunyai rata-rata 100 dan standar deviasi 15. Terus saya membuat pertanyaan berapa peluang seseorang memiliki IQ antara 110 dan 130. Jadi saya menggunakan yang rumus Z karena lebih simpel. Untuk 110 Z1-nya itu 110 min 100 per 15 sama dengan 0,67. Dan untuk Z2 untuk 130 itu Z-nya bernilai 2. Lalu untuk kalau misalnya di distribusi normal kan 2 itu letaknya ada di sini, sedangkan untuk 0,67 kan nanti ada di sekitar sini. Jadi untuk kalau misal probabilitas antara sini sampai ke sini itu berarti probabilitas dari sini dari minta hingga ke 2 dikurangi minta hingga ke 0,67. Jadi dimasukin yang ada di tabel ini, tinggal 0,9772 min 0,7486 sama dengan 0,2286 sama dengan 22,86%.
atau mungkin alternatif cara lain seperti yang ada di atas tadi, bisa menggunakan diintegralin dari minta hingga tetap dicari satu-satu. Untuk 110 itu diintegralin dari minta hingga sampai 110, lalu dimasukin yang rumusnya distribusi normal itu. Nah, yang ini nanti tinggal ini dimasukin standar deviasinya, dan ini dimasukin rata-rata, ini dimasukin standar deviasi. Kalau nanti pakai integral, hasilnya bakal beda dikit sama yang ada di tabel. Sudah, Pak. Ya, oke. Oh ya, tadi untuk kontekstualnya ada Wikipedia tentang apa coba? Wikipedia klasifikasi IQ di sini. Oke, tentang IQ ya. Jadi ini data tentang IQ gitu. Nah, kalau bisa jadi ini, kalau bisa data-data memang yang ada realnya, misalnya IQ kan ada, tapi IQ-nya orang mana ini nggak ada ininya ya. Datanya ini. Belum ya. Sebenarnya kalau bisa dapat data tentang IQ berapa orang, Anda mencarinya kan bisa untuk kontekstualnya. Jadi nanti mungkin yang UTS-nya juga, kalau kan nanti paling banyak kan mungkin soal teori, nanti bisa ditambahkan pas tugasnya ditambah kontekstual ya, untuk memberi nilai tambah nanti kalau mungkin bisa saya untuk menaikkan bobot dari tugasnya kan, supaya kalau yang di ujiannya kurang ini maksimal kan bisa saya tambahkan dari nilai tugasnya. Jadi bawa ke ininya ya, ke kontekstualnya ya ditambahin ya, nanti setiap soal kan bisa itu dicari kisah di dunia nyatanya itu. Kalau misalnya tentang IQ, anggap aja kan distribusi normal tadi ya IQ-nya ya, walaupun mungkin kenyataannya nggak normal misalnya tapi kan sementara di ini kan karena kita teorinya normal ya oke. Saya sempat dicek tadi normal apa enggak IQ itu? Enggak ya? Kalau di Wikipedia-nya normal, Pak. Ya itu kan katanya, karena di Wikipedia ngasih data ya, cuman gambar saja tadi ya. Iya kayaknya gambar ya. Iya. Datanya nggak ada, data realnya nggak ada ya. Cuman mengatakan dia normal gitu ya. Iya. Iya. Coba lihat Wikipedia-nya tadi, coba lihat kayaknya kok. Sebenarnya menarik kalau dia ngasih data sebenarnya. Nanti dicek dia normal apa enggak itu. Kayaknya saya lihat tadi kok langsung, iya ya, itu nggak ada datanya, langsung gambar ya. Iya. Itu dari mana ya sumber datanya ya? Saya kalau ada datanya, Anda bisa coba dari datanya ya, biar. Nah ini kan akhirnya untuk melihat berapa persen sih yang sebenarnya orang dikatakan IQ-nya tinggi kalau berdasar data tadi loh ya. Ini kan kayaknya bukan data ya, langsung gambar aja ya, ke data realnya nggak dikasih kayaknya ya. Iya, Pak. Iya, ini kalau sebenarnya kalau ada menarik kan, ini usia 5-14 tahun ya. Skor dari 905 anak yang dites pada tahun tapi 1916 ya. Nah sebenarnya kalau Anda coba di set, kalau dapat menarik juga, Anda bisa melihat apalagi kalau misalnya di Indonesia bisa dapat data juga. Maksud saya kontekstual adalah itu ya, supaya Anda bisa sebenarnya fenomena normal ini dijumpai di mana gitu. Itu aja nanti supaya ya walaupun ini sudah lumayan lah ya, ini di berdasar data, walaupun ini punyanya Stanford ya ini ya, yang melakukan tes IQ itu. Tapi biasa untuk yang tugas UTS-nya coba ya ditambahkan tugas kontekstualnya ya dari setiap soalnya ya, supaya Anda dapat ya syukur bisa dapat data nanti. Memang kalau kemarin kayaknya belum ada konstruksi uji ininya ya, karena nanti di StatMat hanya PSM 2 yang baru kita masuk ke inferensi kayaknya ya, PT sama ini. Karena ini masih bagian depan ya, kita sebenarnya asumsikan distribusi apa ya sudahlah, percaya itu dulu. Tapi kalau besok sudah dapat yang inferensi, kayaknya PSM 2 kelihatannya yang nanti itu baru Anda melakukan uji normal, itu bisa dilakukan. Ya, oke, berarti cuma satu ya nih. Oke, untuk siapa? Muhammad apa Anda namanya tadi? Muhammad Inam, Pak. Muhammad Inam ya, oke. Ya udah, terima kasih ya, sudah cukup. Tapi untuk syaratan aja bahwa kontekstualnya ditambah yang
kalau syukur bisa lebih menarik. Atau tadi waktu dia sudah lumayan itu membawa ke dunia view yang memang kalau lihat plotnya sih kesannya kayak simetris kan tadi itu histogramnya. Jadi ya walaupun belum diuji normalitas tapi secara histogramnya kayaknya ya normal lah simetrisnya. Ya oke, saya kira sudah cukup. Sudah nggak ada lagi ya? Cuma satu ini ya? Nggak ada Pak, cuma satu aja. Nah, tolong dieditkan situ sama yang sudah maju diberi itu ya ya itu kalau saya lupa belum menghentikannya itu. Jadi kuliah untuk yang sampai itu sudah saya akhiri ini. Makasih, nanti siaplah untuk ke UTS dan masih ada lagi tambah tugas UTS yang ditambah ada kontekstualnya ya. Jadi tidak hanya soal dari UTS-nya aja. Baik, masih ada lagi yang tanyakan? Bisa apa sudah cukup? Cukup Pak. Sudah cukup ya, oke. Kalau sudah cukup, kita akhiri. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, nggak bisa full nih koneksinya, nggak terlalu bagus.